Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Yuliani Arpa, pembina GLS hari ini menyambut Bapak Ibu serta peserta didik semua. Selamat siang Bapak KS, Bapak Ibu guru beserta peserta didik yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah aktivitas yang begitu luar biasa, kita diberikan sehat, rezeki, dan dapat berbagi ilmu di ruang diskusi kali ini. Gerakan literasi sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca, menulis, sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memaparkan kegiatan diskusi GLS Leksam Bedas. Yang pertama, kita akan melaksanakan kegiatan reading challenge dalam waktu 10 menit. Izinkan saya menyampaikan peraturan kegiatan diskusi. Yang pertama, siswa mempresentasikan buku yang sudah dibaca dari catatan review buku tidak lebih dari 4 menit. Guru memberikan tanda siswa yang menyela presentasi teman. Tidak ada siswa yang menyela presentasi temannya. Ada respon positif yang kompak dan ekspresif dari anggota grup pada teman presenter, penanya, komentator yang baik dalam kegiatan diskusi. Ada lebih dari 10 kata positif yang harus diucapkan dari siswa ke siswa, dari guru ke siswa, dari guru ke guru. Satu peserta minimal presentasi 1 buku saja dan 1 buku untuk guru dan juga Bapak KS. Untuk mempersingkat lagi waktu, kita mulai saja reading challenge-nya. Dimulai dari sekarang 10 menit membaca, kemudian kita akan membuat metode AI. Apa itu AI? A. Alasan kalian membaca bukunya apa? I. Isi dari bukunya. Kemudian H. Hikmah dari buku yang sudah kalian baca. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas, silakan mulai membaca. Wah, ternyata sudah selesai membacanya. Sekarang untuk presenter pertama kita serahkan kepada guru muda kita. Silakan Bu Desi untuk mempresentasikan buku yang sudah dibaca. Kemudian untuk persiapan silakan ada kakak kelas kita yaitu Silmi Kafa. Silakan untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desita. Saya akan mereview buku dengan teknik AI yang berjudul Memelihara Kesehatan Gigi dan Mulut. Pengarang Renita, penerbitnya CV Indrajaya. Alasan saya membaca buku ini adalah karena untuk membahas tentang bagaimana cara memelihara kesehatan gigi dan mulut yang bisa menyadarkan kita bahwa pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. Isi dari buku ini membahas tentang macam-macam penyakit gigi dan mulut seperti sariawan, radang, gigi berlubang, dan karang gigi, serta menjelaskan bagaimana cara memelihara gigi dan mulut agar kita tidak pernah menderita sakit gigi dan gigi kita tetap sehat. Terdapat juga penjelasan tentang beberapa cara untuk mencegah dan menghindari terjadinya masalah pada kesehatan gigi dan mulut. Hikmah dari buku ini adalah kita bisa mengetahui bahwa usaha untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut
sangat penting karena jika gigi kita tidak terawat dengan baik bisa menimbulkan permasalahan pada gigi dan mulut. Keren, 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 keren. ya. Silakan boleh dari guru ataupun Bapak KS atau dari siswa ada yang mau bertanya kepada Bu Desi. Saya mau bertanya, kan salah satu penyakit gigi dan mulut itu adalah adanya karang gigi. Nah, apakah karang gigi dapat timbul lagi setelah dibersihkan? Ya, silakan boleh dijawab oleh Bu Desi. Karang gigi dapat timbul kembali meskipun sudah dibersihkan. Apalagi jika kebersihan gigi dan mulut kita tidak diperhatikan, sehingga dianjurkan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter. Bagaimana Bu Tanti, sudah puas dengan jawaban dari Bu Desi? Bila sudah, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah, kita kasih tepuk keren lagi untuk Bu Desi. Tepuk keren. Keren, 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 keren. Ya, silakan Bu Desi untuk kembali ke tempatnya. Kemudian yang kedua yang akan mempresentasikan hasil reviewnya yaitu Saudari Silmika Pak. Silakan untuk Silmika Pak untuk mempresentasikan hasil reviewnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kafa. Saya siswa kelas 6 di SDN Aceh. Sebelumnya saya sudah mereview buku yang berjudul Mengapa Kantong Semar Suka Memakan Hewan, yang ditulis dan dikarang oleh Faisal Anam. Saya akan mereview buku Metode HI. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini sangat seru, menceritakan sebuah tumbuhan yang dapat memakan hewan. Tumbuhan ini bernama kantong semar. Selain tumbuhan kantong semar, tumbuhan yang memakan hewan yaitu Dionaea, Drosera, dan Sarracenia. Isi buku ini menceritakan tentang tumbuhan kantong semar, manfaat kantong semar, cara menanam kantong semar, habitat aslinya kantong semar, dan bentuk kantong semar. Unsur hara kantong semar yaitu zat makanan yang dibutuhkan tumbuhan. Dari buku cerita ini kita dapat mendapatkan hikmah bahwa dari beberapa tumbuhan ada yang bisa memakan hewan. Kita harus memelihara tumbuhan kantong semar karena di habitat aslinya kantong semar hampir tidak ada dan kantong semar sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memeliharanya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau dari teman-temannya. Boleh mengacungkan tangan. Ya, silakan Ines. Biasanya kantong semar mencerna serangga dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan. Bagaimana? Puas sudah jawabannya? Ada lagi? Sudah? Kalau sudah, kita kasih lagi tepuk kerennya. Tepuk keren. Keren, 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 keren. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya. Kemudian, mari kita tampilkan lagi dari siswi SDN Cipadawur, yaitu Mutia Bunga untuk mempresentasikan hasil reviewnya. Silakan untuk Mutia Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Bunga Ramadan. Saya siswa kelas 6 di SDN Cipadawur, Kecamatan Pacet. Saya akan mereview buku yang ada di buku menggunakan metode lain. Yang judulnya Aku Ingin Tahu Tentang Alam. Penulisnya adalah Felicity Brooks. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini sangat menarik untuk dibaca dan kita bisa lebih mengenal tentang alam dan tumbuh-tumbuhan yang indah. Isi buku ini menceritakan tentang alam. Alam adalah segala sesuatu yang hidup di bumi.
alam pun tidak terus hidup sepanjang tahunnya, seperti yang terjadi di Indonesia. Dari cerita ini kita mendapat hikmah, belajarlah dari alam karena alam bisa memberikan pelajaran dan keindahan alam yang tak terlahirkan. Bapak atau ibu guru atau dari temannya ada yang mau ditanyakan tentang apa Mutia? Judulnya tentang alam. Hari ini kita sudah belajar tentang alam, tentang kesehatan gigi dan mulut, dan juga mengetahui tadi beberapa kegiatan tentang kantong semar ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya, Ya, silakan deh ya. apa yang dimaksud dengan alam? Alam adalah segala sesuatu yang hidup di bumi. Alam pun tidak terus hidup sepanjang tahunnya. Ya, sudah cukup puas dengan jawaban dari Mutia. Bila sudah, kita kasih lagi aplaus tepuk keren. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Ya, terima kasih Mutia sudah mempresentasikan buku yang sudah direviewnya. Boleh kembali ke tempat. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan hasil review dari Bapak KS kita, dari Bapak KS Pak Haji Kusna. Silahkan dipresentasikan hasil bukunya di pojok baca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak memperkenalkan diri sebagai kepala sekolah SDN Citangun, mengucapkan terima kasih ya yang sebanyak-banyaknya atas terlaksana program Reksamberdas. Mudah-mudahan dengan terlaksana Reksamberdas ini menambah wawasan baik dari pendidiknya maupun dari anak-anak didik itu. Oleh karena itu Bapak akan mereview salah satu buku yang berjudul Pengembangan Kepribadian. Penulisnya Dr. Anda Haja Inge Hutagalung MSI. Tebal 127 halaman. Dalam mereview buku ini secara garis besar Bapak telah dikaji dan dibaca secara teliti. Ada alasan untuk mereview buku ini. Alasan saya memilih buku ini semoga bisa membantu saya untuk mengembangkan diri. Barangkali dari segi pikiran yang terbuka. Karena keterbukaan pikiran itu, kita akan lebih bisa memandang suatu hal yang dari berbagai sudut pandangan yang berbeda. Isi buku ini sangat lengkap dalam mengupas bagaimana mengembangkan kepribadian seseorang. Buku yang berisi konsep dan aplikasi ini. Selain mudah dicerna karena menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Karya ini pun aplikatif karena berisikan berbagai tips yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah dari mereview buku ini, hikmah yang saya dapatkan dari membaca buku ini, pikiran saya semakin terbuka. Saya menjadi lebih berhati-hati saat menentukan suatu pilihan dan mengembangkan diri menjadi lebih baik. Mungkin itulah hasil dari mereview buku yang berjudul Pengembangan Kepribadian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Kita kasih aplaus dulu. Tepuk keren buat Bapak Kepala Sekolah kita. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Luar biasa ya Bapak Kepala Sekolah kita sudah mereview buku tentang pengembangan diri. Boleh sekali dari Bapak Guru atau dari Ibu Guru beserta peserta didik yang ada di ruangan ini boleh bila ada pertanyaan untuk Bapak Kepala Sekolah kita acungkan tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Bapak Ya Ujang. silakan kalau mau bertanya. Bapak Kepala Sekolah, saya mau menanyakan dari hasil review buku tersebut, yaitu saya catat di sini apa manfaat dari pengembangan diri. Nah, itu mungkin pertanyaan. Mungkin ini ya secara ditelaah dan direview dari buku yang berjudul tadi,
Mungkin Bapak menanyakan apa manfaat dari pengembangan diri. Iya. Manfaat dari pengembangan diri yaitu untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan kepuasan diri, menambah wawasan, meningkatkan kinerja kerja, serta memperluas jaringan relasi atau langganan, istilahnya relasi itu. Ya. Itu mungkin jawaban yang secara singkat dan jelas dari Bapak. Iya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, Bapak silakan, mungkin hanya 2. Iya, silakan. Saya Pak. Iya, siap. Oh iya, silakan. Mengapa orang perlu mengembangkan kepribadiannya? Mengapa orang perlu mengembangkan kepribadiannya? Yaitu dengan melakukan pengembangan kepribadian. Seseorang akan lebih berkomitmen terhadap perjalanan yang telah dilalui. Hasilnya, mereka akan terus menjaga serta meningkatkan motivasi yang ada atau dorongan dari hal-hal yang sudah ada. Itu mungkin jawaban dari Bapak. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mereview buku tentang pengembangan diri, begitu bermanfaat sekali ya. Ternyata buku-buku yang sudah kita baca, sudah kita telaah, ternyata bisa kita aplikasikan ke dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan lagi salah satu guru favorit kita di SDN Cipadawulun. Untuk Bapak Ujang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Sahyudin. Saya guru pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam kesempatan ini saya akan mereview buku, yaitu dengan metode AI. A-nya itu alasan, I-nya isi, dan H-nya hikmah. Yang mana buku yang saya review yaitu judulnya Pandangan Hidup Manusia Berdasarkan Ilmu, Iman, Amal, dan Takwa. Yang pengarangnya yaitu S. Kusumo Pradoto, yaitu penerbitnya Aneka Ilmu. Di sini tertulis tanggal 6 Juli 2009. Itu buku yang saya baca, yang mana di dalamnya alasannya saya membaca buku ini yaitu supaya hidup saya lebih bermanfaat, lebih terarah. Itu alasan yang paling pokoknya. Selanjutnya isinya yaitu buku ini yaitu berisi tentang pandangan hidup manusia berupa ilmu, iman, amal, dan takwa. Tersebut merupakan filosofi untuk mencocokkan keadaan hidup manusia di setiap harinya. Jadi di sini mencerminkan kehidupan yang baik dan yang buruk. Yang baik harus diteladani, yang buruk harus dihindarkan. Itu isinya. Selanjutnya yaitu hikmahnya dalam setelah membaca buku ini, yaitu saya lebih bisa berpikir secara rasional, praktis, logis, dan retrospektif. Bukan hanya untuk menilai orang lain, sedangkan diri sendiri masih belum dapat hidup secara korektif. Itu hikmahnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam review buku ini. Terima kasih. Ya, silakan, boleh sekali dari Bapak KS atau Bapak Ibu guru beserta peserta didik bila ada pertanyaan untuk Bapak Ujang. Ya, silakan Mbak. Apa arti hidup? Arti hidup itu sebenarnya luas, tapi saya baca dari buku ini. Arti hidup itu menurut buku ini adalah kita hidup sebagai wakil Tuhan yang dilahirkan ke dunia untuk mengatur dan memanfaatkan semua yang ada di sini sebagai bukti untuk berbakti kepada Tuhan yang menciptakan kita. Itu yang disebut arti hidup. Ya, Mungkin itu. masih ada lagi? Ya, silakan. Oh, boleh, dari silakan. Dendik. Bagaimana cara agar lebih baik? Hidup ini lebih baik. Itu di sini komplit sekali supaya hidup lebih baik, itu maksudnya. Nah, itu di sini komplit, yaitu dengan hidup ini berdasarkan dengan 1 ilmu, 2 iman, 3 amal, dan yang keempat takwa. Kolaborasi antara ilmu, iman, amal, dan takwa, maka hidup ini akan menjadi lebih baik. Mungkin itu. Kita kasih dulu tepuk keren untuk Pak Ujang. Tepuk keren.
Keren, keren. Keren, keren. Keren. Ya, terima kasih Bapak. Boleh kembali lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi diakhiri, saya ingin menyampaikan terima kasih atas apresiasi saat kegiatan diskusi dimulai sampai selesai. Semoga materi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Makin banyak membaca, makin aku banyak berpikir. Makin aku banyak belajar, makin aku sadar bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.